Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Yang pertama dan yang utama marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah masih ringankan langkah kita, diluangkan waktu kita untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat subuh. Alhamdulillah ganti berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sholawat dan salam juga malah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, uswah kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya sama wonten yaumil akhir tansah pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kuliah subuh yang singkat ini akan saya sedikit sampaikan sebagai bahan muhasabah kita. Ya, kemarin kita khususnya warga Muhammadiyah Suronatan dan umumnya Kota Yogyakarta telah mengikuti gerak jalan dalam rangka milad ya Muhammadiyah ke 113. Dan alhamdulillah ya, warga Suronatan ini Toto Pulung Angsal Dorpres ya, Pak Mahrus Bu Hanifah mendapatkan mesin cuci, ada yang mendapatkan kompor gas, tumbler dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dari syiar ya Muhammadiyah dalam rangka pengembangan dakwah ya, baik kultural maupun secara kondisi kekinian yang tentu saja ini menjadi daya tarik untuk disiarkan kepada khalayak umum bahwa Muhammadiyah sampai saat ini sudah berusia 113 tahun. Alhamdulillah kita syukuri. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak bermuhasabah. Kalau selama ini kita mengaku diri kita ya pengikut, artinya Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gerakan dakwah sosial keagamaan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja malah kita bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kalau kita sudah mengaku diri kita pengikut Rasulullah, sudahkah ciri-ciri yang ada pada Al-Quran surat Al-Fat ya, ayat 29 yang Allah sampaikan itu sudah ada pada diri kita ya, sebagai bahan evaluasi kemauan ya. Jadi dalam surat Al-Fat ayat 29 nika Allah atur pangandikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ya. Jadi Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan orang-orang yang besertanya atau para pengikutnya mempunyai ciri kata Allah. Yang pertama asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada kekafiran. Jadi dalam berakidah itu betul-betul ora esuk dele sore bengi useng-useng di satu karena namanya iman itu kadang naik kadang turun. Maka dalam keistiqomahan keimanan ya di tengah-tengah nyun sewu ya
kehidupan yang terlalu permisif ya, dalam arti sekarang itu sudah kelonggaran pergaulan ya. Rosora kepenak karo wong liya itu kadang-kadang lebih ditonjolkan daripada kita ra kepenak karo Gusti Allah. Maka ya berapa waktu kemarin saya sampaikan wong saiki salam wis saiki warna-warna. Padahal kudune awake dhewe kalau orang mengaku ya pengikut Rasulullah cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng sok ra kepenak karo koncone konco kantor, pimpinan kadang-kadang melu-melu. Ya, dengan kita kemarin ya sampaikan. Ya, tambah salam sejahtera gitu. Salam kebajikan gitu. Maka sun hukum gitu. Dan sun hukum itu munyuk gitu, melu tiru-tiru keman ya. Itu nanti ada dasarnya tambah lagi om-om apa itu ya. Itulah bahayanya kalau kita tidak menjaga akidah. Ya, hanya ra kepenak karo menungso awake dhewe melu-melu. Maka dikatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sering saya sampaikan. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia digolongkan kaum tersebut. Hati-hati. Ya, termasuk besok itu di akhir tahun. Ya, kita ya tanggal 25 Desember ada orang Kristen Katolik merayakan Natal, ya udah biar mereka merayakan, kalau dirasa melu. Ya, kita itu berbeda, tapi juga tidak harus bermusuhan, bisa asal saling menghormati. Ya, maka turunnya ayat dalam surat Al-Kafir ketika Rasulullah itu diiming-iming untuk bermusyawarah dalam hal akidah. Ya, mereka para penggede, para pembesar kafir Quraisy itu pejabat dana sudah merasa ya, nek wong saiki ngarani galau, sudah merasa resah dengan perkembangan Islam yang luar biasa yang dikembangkan didakwakan oleh Rasulullah. Mereka merasa terancam akidahnya, agamanya ketika Islam itu datang untuk memperbarui akidah mereka dengan Islam, dengan agama yang sebenar-benarnya. Maka mereka membuat tawaran kepada Rasulullah dengan apa? Kompromi akidah. Ya, mereka menawarkan wis ngene wae api-apian, wong agama kok api-apian. Ada ya. Seminggu ya umat Rasulullah, umat Islam suruh mengikuti ajarannya nenek moyang mereka. Kemudian seminggu kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mau mengikuti ajarannya Islam Rasulullah. Maka turun ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Cukup itu. Ya, karena besok kita mati itu hanya menghadap kepada Allah, bukan menghadap para pemimpin kita, para ya ketua-ketua partai atau yang lainnya, bukan, kepada Allah. Maka segala apa yang kita ucapkan, kita lakukan, khususnya masalah akidah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, walaupun hanya sekedar ucapan. Ya, syahadat itu ya ucapan. Orang-orang kafir belum mengucapkan syahadat. Sama ketika mereka tanggal selawe kok orang ngucapi ya Natal karo ya sapa sing ngakon ndek siji napa Idul Fitri 1 Syawal mereka mengucapkan, aku bisa ngucapin saiki ke orang sing ngakon sapa. Ya, menang kuwi bagus, anteng bagus gitu. Enggak usah kita melu-melu ketika kita tidak tahu dasarnya. Maka Muhammadiyah pun hadir di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan memberantas apa? Penyakit TBC, ya. Tahayul, suatu kepercayaan yang betul-betul dasari mengjarini, ya toh. Kowe nek liwat kono jembatan kaya angker lho. Nah, kudu ngonekke bel ping 3. Nah, dasare opo? Jare mbahku kok jare. Ya toh, wah iki keris iki ampuh lho, ini dadi piandel. Kowe nek ditusuk ora apa-apa, wong sing nusuk luput. Nah, kadang-kadang ya seperti itu. Ya, tidak ada dasarnya menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada landasannya dan ora iso dilogika. Ya, itulah tahayul. Ya, gawe omah kudu madhep rono gitu. Ewo kudu apa? Netoke wetone itu kan
kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Wong barat ini ya saya ora percaya karo Gusti Allah ya. Dina apa wae nek waktune ya iku dek. Ini ya kalau Allah tidak ngersake musibah, tidak ngersake apa ya hilang, enggak ada. Ya, kemudian bid'ah, mengada-ngadakan ya, amalan ya, ketoke apik tapi tidak dituntunkan oleh Rasulullah dan agama kita. Ya, itu akan tertolak dan itu pasti finnar kata ya, Rasulullah. Ya, alhamdulillah ya, jadi tersesat seperti itu. Kalau suatu amalan itu cirinya bid'ah itu wis ngudoke. Ya, kudu ping pira dina kepira. Ya, kubur rampene apa. Nah, itu sudah membuat syariat baru namanya. Padahal Rasulullah agama kita tidak mengajarkan. Ya, contohnya ya sekedar nyun sewu teman kalau kita sering ya, tahlilan dan lain sebagainya itu kan tidak ada dasarnya. Kalau tahlilan itu dianjurkan, maka ketika Siti Khadijah meninggal pasti Rasulullah akan mengadakan tahlilan, hitung dino, ya 100 dino, 1000 dino, tapi tidak ada tuntunannya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat madorotnya itu lebih banyak kadang-kadang, ya sewu. Sing wong keseripahan, kayak nandang duka, ya toh. Anak-anak nggo saya 100 dino nyilih nganti utang-utang. Akhirnya barangkung tahlilan bingung liar nyaur utang. Dan nyun sewu keluarga yang kudune anak putune itu ndongake sing meninggal malah sibuk dengan acara-acara golek konsumsi nyape tendo nyape kursi. Akhirnya sing ndongake malah wong liya. Padahal afdolnya adalah anak-anaknya, cucu-cucunya yang menghantarkan doa-doa itu untuk kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Ya, kadang-kadang itu banyak madornya. Ya, kemudian khurafat, ya, menghubung-hubungkan fenomena alam, kejadian-kejadian alam dengan nasib kita. Wah, aku mah bengi arep neng kulah ketiban cecake. Wah, mesti ana seripah, ana sedulure semua, itulah menghubung-hubungkan. Ya, kedua ya ketika awake dhewe sewu, wah aku ngimpi wah untukku putul siji, wah udah ya wah ono gagak ning kono lah. Itu kadang-kadang dihubungkan dengan itu khurafat. Ya, jangan sampai kita ya tersesat dengan anggapan keyakinan-keyakinan seperti itu, karena semua yang ya kita alami itu bagian dari kekuasaan Allah dan takdir Allah. Itulah yang perlunya iman sebagai fondasi kita. Ya, maka Muhammadiyah hadir untuk membersihkan ya penyakit-penyakit seperti itu, sehingga kita itu ya menjadi orang-orang Islam yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan Al-Quran. Itulah penting, memurnikan akidah kita. Ya, itu yang pertama, artinya keras, ya, tegas kepada kekafiran, ya, sehingga akidah ini akan senantiasa terjaga. Ya, jangan sampai dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik dan lain sebagainya. Maka dalam surat Luqman dikatakan, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang amat besar di sisi Allah. Itu pentingnya kita melandasi akidah kita, jangan sampai miar-miur ketika kita hidup di tengah masyarakat dengan berbagai sekarang macam-macam ajaran agama yang seorang cetok. Berapa gus di Jawa Timur gitu, untuk saat ini sing gus ngokop barang gitu, ngambungi cah cilik-cilik orang ngoten itu gus nopo niku gitu, hanya saya. Karena mereka hanya menampilkan entertainmentnya ketika berdakwah tanpa menyadari prinsip-prinsip akidah yang sudah mereka langgar dengan berbagai macam ya. Menyebutkan salah satu menteri ya ketika ya diserang oleh netizen, wah ini koyo Kanjeng Nabi Muhammad, si Bahlil niku katanya gitu. Hanya saya panewe beda kok. Madak-madak itu cara Kanjeng Nabi, naudzubillah min dzalik.
Wong kebijakane mawon nyengsarakan rakyatnya. Nyampuri etanol barang kok padake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong jujur, terpercaya, amanah, sidik dan lain sebagainya. Nggih, dibandingke karo wong ra cetha kaya ngoten niku ya naudzubillah karena ya karena mengkarena kedonyan. Setelah acara itu datang mobil mewah, mobil listrik, ya sumbangannya ya selalu gitu, pada Kanjeng Nabi. Itulah ya, jangan sampai mata kita itu ya tergiur dengan apa, dengan ya kemebiarnya dunia itu memang sementara. Tapi akidah kita itu yang harus kita bawa sampai akhir menjemput kita dengan senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah. Itulah kuncinya surga, kalimat itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah keras tegas kepada kekafiran, ciri yang kedua pengikut Rasul adalah ruhama ubainahum, berkasih sayang kepada khususnya sesama muslim. Maka dalam Muhammadiyah itu ya banyak atau amal usaha Muhammadiyah yang berkenaan dengan menyantuni anak yatim, fakir, miskin, gitu, mendirikan sekolah, klinik kesehatan, PKU. Inilah bagian dari visi besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika dengan semangat al-ma'un yang ya, di awal-awal berdirinya Muhammadiyah ini, ya siapa sangka sekarang Muhammadiyah dengan semangat al-ma'un itu sudah maprah-maprah. Begitu luar biasanya organisasi yang paling kaya di Indonesia. Ya, kekayaannya, asetnya luar biasa. Dari PAUD-nya sudah berapa jumlahnya, ribuan. Kemudian TKA-nya berapa, SD, SMP, SMA Muhammadiyahnya berapa ribu di Indonesia, bahkan universitas-universitasnya. Itulah semangat al-mau memberi. Ya, yang dulunya afdolunya disufla. Tangan yang di atas itu langkung saya, langkung luweh mulia daripada tangan yang di bawah. Inilah semangat yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad. Maka di dalam kita menjalankan ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, ya maka akan terbentuk sifat-sifat welas asih, mong tinemong, iso ngrasake wong sing ra duwe. Ya, menjalankan ya perintah agama yang namanya zakat, sedekah, infak. Itu untuk apa? Membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang mudah empati kepada orang-orang yang tidak berkecukupan. Ini pelajaran moral yang ya luar biasa terhadap kita. Karena kadang-kadang kalau kita ya sudah mencukupi dirinya kita sendiri, bahkan berlebih dengan harta kita, kadang-kadang kita lupa, kita sombong, kita riak pada segala suatu nikmat, ya khususnya materi harta itu yang berikan siapa? Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, seperti apa yang dilakukan oleh Qarun. Sebagai contoh yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Qarun itu saudaranya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa, yang waktu masih miskin minta didoakan pada Nabi Musa agar menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya. Ya, maka didoakan oleh Nabi Musa dan akhirnya Qarun itu menjadi orang yang sukses, berhasil menjadi orang yang kaya raya. Konon ceritanya ya dalam membawa kunci gudangnya wae dadak nganggo rong karung dikake ndure unta. Kebayang betul jumlahnya dereng isi gudangnya itu ya, itu berapa jumlah kekayaan sani pun konglomerat tenan ya. Tapi ketika diingatkan oleh Nabi Musa bahwa dari sebagian harta itu ada hak orang lain, sebagian kecil saja diminta untuk bisa membantu orang-orang di sekitarnya, maka muncullah rasa sombong, riak dari seorang Qarun. Aku kira oleh duit akeh, sukses orang mergo dungane Musa, orang mergo campur tangane Gusti Allah. Ya,
Tapi kerja kerasku dhewe kok aku dodol nang kelidikan tetep saiki dadi juragan. Ya kerja keras, banting tulang, keras keringat. Nah inilah yang membuat Allah marah duka itu karena kesombongan seorang hamba yang namanya Qarun. Karena yang paling maha sombong itu adalah Allah, tidak ada yang melebihi. Maka didatangkanlah azab, ya, berupa apa? Gempa bumi yang maha dahsyat. Segala apa yang dipunyai Qarun, Mas Raja Brono, sak gudange, sak korune, semuanya ditelan bumi. Ya, makanya saya Bapak Ibu, nek wong desa niku akeh nyaponi nang kebon gitu. Oleh anting-anting emas, ali-ali emas. Aku oleh harta, padahal harta Qarun niku wong ora iso muni Qarun, ilate aku. Harta Qarun ini ada ceritanya, ada sejarahnya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita. Maka sifat tumbuhkanlah pada diri kita sifat pelas asih, gampang terenyuh. Nih karo tiku iwo tengene dhewe, sedulure dhewe, khususnya kerabat dekat kita. Ada yang kekurangan, ulurkan tangan kita. Tonggone ora iso bayar BPJS, ora iso nebus obat, berikan sebagian rezeki kita kalau kita berlebih, punya kelebihan. Tonggone anak ora iso bayar sekolah saiki larang, ulurkan tangan kita. Walaupun tidak semuanya kita tanggung, tapi paling tidak menunjukkan empati kita. Ya, sehingga inilah yang diharapkan dengan kita saling membantu sesama muslim, saling mendoakan, saling menguatkan ini, maka akan tumbuh besar ya kekuatan Islam itu khususnya di Muhammadiyah. Maka kalau kita lihat jaringan Muhammadiyah itu begitu luar biasa. Sekarang sudah menginjak bisnis kuliner dan lain sebagainya di sepanjang pantai selatan, ya itu ya luar biasa. Maka inilah yang perlu kita senantiasa ya contoh apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan yang ketiga, ciri pengikut Rasulullah adalah tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Lihatlah mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah, dan tampak di wajah mereka tanda-tanda bekas sujud mereka. Artinya apa? Ciri pengikut Rasulullah yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat di bumi Allah ini. Maka Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang ahli sholat ketika masih hidup di dunia itu ketika besok dibangkitkan ya dari kuburnya akan tampak wajahnya bersinar berseri-seri. Dan itulah tanda-tanda orang yang senantiasa menegakkan sholat di bumi Allah. Maka untuk memperbanyak tanda-tanda sholat kita di bumi Allah ini, Rasulullah senantiasa menganjurkan kepada kita agar kita ketika sholat, baik itu sholat sunnah, kemudian sholat fardu, agar bergeser tempatnya. Datang ketika belum qomat, kita sholat tahiyatul masjid, berdiri lagi, geser, kita sholat ya qobliyah. Kemudian kita sholat fardu sesuai shaf dalam takmir kita. Itulah nanti tempat-tempat sujud inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa ya Allah si fulan, si dadap, si waru itu ya Allah ketika di dunia senantiasa sujud kepadamu, akulah saksinya ya Allah. Nah inilah bagian bagaimana kita memperbanyak tanda-tanda tempat sujud kita di bumi Allah. Maka sering saya sampaikan ya, mengapa sholat menjadi bagian terpenting dari ciri pengikut Rasulullah. Yang pertama karena sholat adalah miftahul jannah. Kunci surganya kita itu sholat kita itu. Dan sholat adalah amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah. Maka jagalah sholat kita. Sholat itu penting, tapi jangan yang penting sholat itu yang perlu. Ya, kalau yang penting sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dikatakan dalam surat Al-Maun, fawailul lil musolli, celakalah bagi orang-orang yang sholat.
Karena sholatnya sing yang lalai, yang hanya riya, mengkepengin dialog sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang sudah sholatnya sregep tertib, tapi kok masih berbuat maksiat dan dosa, ya jangan salahkan sholatnya. Lihat mereka sholat itu untuk apa, niat nawa itu. Karena sholat itu dimulai dari niat kita, keikhlasan kita menjalankan perintah Allah itu. Karena jaminan Allah apa? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini udah jaminan Allah. Tapi manakala orang sudah melakukan sholat kok akhlaknya tetap bejat, tetap elek, ya jangan salahkan sholatnya. Introspeksi, apakah niat kita, wudhu kita, bacaan kita, gerakan kita, apakah kita sudah khusyuk di dalam menjalankan sholat? Sudah ada tumak ninahnya belum? Itu bagian dari ya rangkaian rukun wajib sholat, rukunnya sholat harus kita perhatikan. Itulah orang yang berhasil sholatnya mestinya akhlaknya baik, karena di dalam sholat itu penuh dengan doa-doa kita kepada Allah. Dari kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam, tidak lain adalah doa-doa kita kepada Allah. Nah, caranya doa benar, ya insya Allah ya tujuan dari sholat itu akan tercapai. Tapi kalau sudah niatnya saja sudah salah, maka jangan harapan tujuan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar itu bisa kita capai. Kemudian mengapa sholat? Yang kedua, karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa seorang muslim menegakkan sholat, maka dia juga ikut menegakkan agama Islam, agama Allah menikah. Barang siapa meninggalkan, melalaikan sholat, maka dia langsung atau tidak langsung juga ikut merobohkan agama Islam, agama Allah menikah. Itulah. Maka kekuatan umat Islam itu bisa dilihat ketika jumlah sholat subuh kita itu, kalau bisa naik koyot Jumatan, itulah ya kekuatan sejatinya ya umat Islam di suatu wilayah ya seperti itu. Ya, nah, sekedar sholat duhur, maghrib ya gampang, tapi ketika kita harus bangun, apalagi saat ini subuh jam 4 kurang 5, nah, itu bagian dari ya giroh kekuatan seorang muslim ketika harus menegakkan sholat subuh dengan ya, mengorbankan tidur kita. Ya kalau dipikir-pikir ya, nah, itu turun loh enak. Tapi ganjaran sholat subuh ya lebih daripada kita dari ibadah-ibadah yang lain. Maka di adzan itu dikatakan as-sholatu khairu minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itulah untuk semangat kita, membangunkan diri kita untuk menghadap Allah, sholat subuh gitu. Ya, kemudian mengapa sholat? Karena sholat itulah yang membedakan antara orang kafir dengan orang beriman. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Ya, maka tidak ada orang-orang kafir itu yang sholat gitu nonton. Ya, maka pun kalau kita sering saya sampaikan, jangan jadikan sholat itu sok menjadikan guyonan. Jawab sholat ketika nyun sewu ditakoni, le ayo Jumatan nek wis adzan, wah aku kesel, salam bae ya bu khotibik. Nah, kadang-kadang seperti itu, enten-enten bae. Mungkin maghriban, le ayo sholat le, wah kowe iki karo aku sing Islam dhisik aku, rasa ngajari, padahal ya ora sholat. Ya, maka orang-orang yang senantiasa ya menyepelekan perintah sholat, perintah-perintah Allah di dunia menikah, maka besok di akhirat ya Allah juga akan melalaikan orang-orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka yang terakhir mengapa sholat? Karena sholat itu diantara ya, perintah Allah yang paling istimewa dalam rukun Islam kita. Jadi saya sampaikan ini perintah poso, Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah langsung jalan. Ya, perintah haji turun ayat. Ya, perintah itu jalan ketika turun ayat itu. Maka ketika datang perintah sholat, ya
Maka Allah sendiri yang memanggil Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pentingnya sholat. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan ya, mumpung Allah masih berikan nikmat sempat umur kepada kita. Apa-apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Fat sebagai ciri-ciri pengikut Rasulullah itu, marilah kita senantiasa amalkan. Dan jangan lupa kita senantiasa bersolawat atas Rasulullah. Agar apa? Besok ketika kita senantiasa di dunia ini menyebut-nyebut asma Rasulullah dengan bersolawat kepada beliau, maka insya Allah ketika kita bangkit dari kubur kita, maka kita juga nanti akan dipanggil-panggil oleh Rasulullah untuk memasuki golongan umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya kira ini yang apa yang dapat kami sampaikan sebagai bahan renungan kita. Kalau diri kita mengaku pengikut Rasulullah ataupun pengikut ya Nabi Muhammad SAW, dan kita berkecimpung dalam organisasi keagamaan Amar Ma'ruf Muhammadiyah, maka sudah selayaknya ciri-ciri yang ada dalam surat Al-Fatihah marilah kita raih, kita miliki bersama-sama, dan insya Allah ya nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah menjadi golongan-golongan pengikut Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Yang sedikit ini ya semoga bermanfaat khususnya untuk pribadi saya sendiri dan para jamaah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.